Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Seminggu kemudian, sekelompok pulau besar muncul di kejauhan dalam pandangan Xuyen. Menurut Liu Xuan, ini adalah pulau utama Akademi Beihai. Dilihat dari jauh, pulau utama Akademi Beihai bagaikan pagoda besar yang berdiri di tengah lautan luas. Pegunungan hijau yang subur memancarkan kekuatan hidup yang melimpah. Pavilion yang dibangun di tebing hampir tersembunyi di balik awan, menyebabkan seluruh pulau tampak seperti surga di bumi. Tak lama kemudian, kelompok 5 orang Xuyen tiba di depan kepulauan itu. Semakin dekat mereka dengan kepulauan itu, semakin indah pemandangan di depan mereka. Bisa dikatakan bahwa pemandangan seperti itu sangat langka bahkan di dunia ini. Melihat pegunungan hijau di depannya dan kabut yang menyelimuti hutan, hati Xuyen berangsur-angsur berkobar. Dia akhirnya tiba di Akademi Beihai. Pada saat yang sama, ketika ia tiba di tempat ini, sudah ada orang di pulau itu yang menyadari kedatangan Xuyen. Sebuah patung besar berdiri di puncak gunung yang menjulang tinggi di pulau utama Akademi Beihai. Titik tertinggi patung itu telah menembus lapisan awan di langit. Pada saat ini, ada pavilion kayu di puncak patung itu. Ada meja persegi dengan 2 cangkir teh kayu yang indah di atasnya. Aroma teh bertahan lama, membentuk lapisan kabut tipis yang perlahan menyebar ke segala arah. 2 sosok duduk di kedua ujung meja kayu. Salah satunya mengenakan jubah biru dan berwajah tua. Jika diperhatikan lebih dekat, orang akan menemukan bahwa penampilannya persis sama dengan Guyo. Orang ini adalah target utama perjalanan Xuyen ke Laut Utara, Haimochen. Sementara orang yang duduk di seberangnya ada seorang lelaki tua berjubah hitam. Wajahnya yang persegi dipenuhi dengan otot-otot yang tampak garang. Sepasang mata yang dalam menatap cangkir teh di atas meja di depannya. Jejak kelelahan tanpa disadari terungkap di matanya. Orang tua, kau sudah menunggu di sini selama beberapa bulan. Apa sebenarnya yang kau tunggu? Jika kau tidak mengatakan apa-apa, aku akan kembali. Alam kosong di dasar laut telah terbuka. Anak-anak nakal itu sudah masuk. Sebelumnya, aku samar-samar merasakan bahwa alam kosong di dasar laut sedikit tidak stabil. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Pria tua berjubah hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menguap. Hahaha, aku tidak mengatakan bahwa aku tidak akan mengizinkanmu pergi. Kaulah yang datang ke sini atas kemauanmu sendiri. Kau bahkan minum beberapa teko tehku yang enak. Sekarang, kau malah menyalahkanku. Haimochen berkata sambil menggoda, seolah-olah dia sedang menunggu orang di depannya pergi. Cih, jangan kira aku tidak bisa mengerti. Bagaimana mungkin aku tidak mengerti dirimu setelah bertahun-tahun? Orang tua berjubah hitam itu melengkungkan bibirnya dan melanjutkan. Aku sudah merasakan ada yang tidak beres denganmu beberapa tahun lalu. Kamu tampaknya sedang menunggu sesuatu. Khususnya, kamu belum meninggalkan akademi selama beberapa bulan terakhir. Kamu tampaknya semakin cemas dan gelisah. Lelaki tua itu mengangkat matanya yang dalam. Alisnya saling bertautan erat saat menatap Haimochen. Hatinya dipenuhi keraguan dan kegelisahan. Entah mengapa, ia merasa bahwa orang tua ini yang telah menemaninya selama bertahun-tahun akan meninggalkannya. Hahaha, benar juga. Aku telah menunggu selama 1000 tahun. Hari ini akhirnya tiba. Haimochen tersenyum cerah. Senyumnya agak bebas dan santai. Namun, hampir pada saat yang sama, ekspresi lelaki tua berjubah hitam di seberangnya tiba-tiba berubah. Perkataan Haimochen tampaknya telah membuatnya mengerti banyak hal. Kamu mengatakan bahwa orang itu telah tiba? Tanya pria tua berjubah hitam itu. Ya, dia sudah berada di kaki gunung. Aku yakin kau akan segera melihatnya. Kemudian, mereka berdua mengalihkan pandangan mereka ke bawah. Dengan kultivasi mereka, semua yang terjadi di pulau itu tercermin di mata mereka. Api surgawi, itulah api pembeku tulang. Xuyen yang memiliki api surgawi masih mampu menyembunyikannya sedikit di mata orang lain. Namun, di mata kedua orang ini, tampaknya seolah-olah dia telah ditelanjangi dari dalam keluar. Semuanya terungkap di mata kedua orang ini. Benar sekali, dia sudah menemukan Guyo. Tentu saja, akulah yang akan menjadi orang berikutnya. Alasan mengapa dia datang ke Laut Utara adalah karena aku ada di sini. Haimochen berkata sambil tersenyum. Dia tentu teringat pada Guyo ketika api pembeku tulang disebutkan. Apa rencanamu? Apakah kamu akan pergi bersamanya? Tanya orang tua itu. Ini adalah tugasku. Aku mendirikan akademi hanya untuk menunggu hari ini tiba. Namun, jika bocah ini ingin aku pergi bersamanya, dia harus menunjukkan kekuatan yang cukup kepadaku. Ucap Haimochen. Mendengar ini, orang tua di seberangnya tampak memikirkan sesuatu. Dia merenung sejenak,
sebelum teringat pada pemuda yang telah membuat Haimochan terkesan. Kamu berbicara tentang Shui Miao. Bocah ini memang bibit yang bagus. Terlebih lagi, faksi di belakangnya tampaknya luar biasa, ucap orang tua itu. Hahaha, mari kita tunggu dan lihat saja. Aku yakin ada pertunjukan yang bagus yang menanti kita, jawab Haimochan. Pada saat yang sama, Xuan telah tiba di pulau itu. Di bawah bimbingan Liu Xuan, ia dengan cepat terbang menuju puncak gunung di pulau itu. Ada sebuah alun-alun besar di puncak gunung. Di kedua sisi alun-alun itu, terdapat kelompok-kelompok bangunan besar yang mengelilingi seluruh gunung. Pada saat ini, ada batu gunung yang menonjol di seberang alun-alun di depan Xuan dan Liu Xuan. Batu gunung itu telah dipotong menjadi sebuah panggung setinggi 20 hingga 30 kaki. Ada patung putih yang sangat besar di panggung itu. Patung itu berdiri di puncak gunung dan menjulang ke awan. Meskipun wajah patung itu tidak terlihat jelas, namun kedua tangannya terlihat di depan dada dan membentuk segel tangan yang aneh. Namun, ketika Xuan melihat patung besar itu untuk pertama kalinya, ekspresi di matanya yang hitam pekat tiba-tiba membeku. Penampakan patung itu hampir sama dengan yang pernah dilihatnya di Gua Guyo. Satu-satunya perbedaan adalah segel tangan yang dibentuk oleh patung itu berbeda. Dewa kuno Tause. Xuan bergumam pelan di mulutnya. Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya karena dia bisa melihat patung Dewa kuno Tause lagi. Pandangannya bergerak. Ada banyak panggung batu yang mengambang di sekitar patung itu. Setiap panggung batu dihubungkan oleh rantai memanjang melewati awan. Panggung batu itu tampak seperti tangga yang mengarah ke puncak patung. Namun, saat Xuan merasa penasaran di dalam hatinya, seorang pria parubaya berjalan ke arah mereka berdua dari suatu tempat di tanah terbuka. Pada saat yang sama, suara serius pria itu terdengar. Akademi Beihai adalah tempat yang penting. Orang luar tidak diperbolehkan masuk tanpa izin. Silahkan pergi. Suaranya yang berat bergema di seluruh alun-alun. Seketika, suara itu menarik perhatian beberapa siswa muda di alun-alun. Saat Xuan dan Liu Xuan di sampingnya menoleh untuk melihat, pria parubaya itu sudah tiba di depan mereka berdua. Kecepatan yang tak terduga ini bahkan membuat hati Xuan bergetar. Kecepatan yang menakutkan seperti itu berarti bahwa orang ini kemungkinan besar adalah seorang ahli transformasi asal. Ketika Liu Xuan melihat orang yang datang, ekspresi hormat muncul di wajahnya. Dia buru-buru menceritakan apa yang terjadi di laut beberapa hari yang lalu kepada orang di depannya. Baru ketika pria parubaya itu mendengar ini, ekspresi yang awalnya tegas sedikit melunak. Pada saat yang sama, tatapannya tertuju pada Xuan juga mengandung sedikit keterkejutan. Diakon Wu, Tuan Xuan datang ke Akademi Beihai untuk mencari teman lamanya. Oleh karena itu, aku membawanya ke sini untuk melihat apakah dia bisa menemukan teman lamanya itu. Saat Liu Xuan mengucapkan kata-kata ini, ekspresi di mata Xuan tiba-tiba menjadi kusam. Dia yakin, menurut apa yang dikatakan Liu Xuan, ahli transformasi asal di depannya ini hanya seorang diaken biasa di Akademi Beihai. Kalau begitu, seberapa kuat dan menakutkan kekuatan para penanggung jawab dan para tetua? Oh, teman lama. Kalau begitu, bolehkah aku bertanya siapa yang dicari adik kecil ini? Siapa namanya? Pada dasarnya aku mengenal semua siswa di sekolah ini. Selama kau bisa memberitahuku namanya, aku pasti bisa membantumu menemukannya. Diaken Wu menatap Xuan dengan rasa ingin tahu dan bertanya sambil tersenyum. Xuan menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Senior, orang yang dicari junior ini bukanlah murid sekolah ini, kata Xuan. Oh, kalau begitu, guru atau orang yang lebih tua, itu lebih mudah. Ada banyak siswa di sekolah. Bahkan jika kamu memberitahuku namanya, akan sulit untuk menemukannya dalam waktu singkat. Jika itu guru atau semacamnya, aku yakin aku dapat membantumu menemukannya. Saat berbicara, Diaken Wu menepuk dadanya sambil tersenyum. Wajahnya dipenuhi rasa percaya diri dan tidak tampak palsu. Sebagai tanggapan, Xuan juga menahan perasaan penuh harap. Dia dengan hormat menangkupkan tangannya ke arah Diaken Wu dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu, aku akan berterima kasih sebelumnya. Orang yang aku cari adalah kepala Akademi Beihai, Haimochan. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, baik Liu Xuan di samping Xuan maupun Diaken Wu di depannya, ekspresi wajah mereka langsung membeku. Senyum percaya diri Diaken Wu berangsur-angsur menghilang. Matanya dipenuhi keheranan. Dia menatap Xuan dengan tak percaya. Bahkan Liu Xuan sangat terkejut. Meskipun sebelumnya dia pernah mendengar Xuan bertanya tentang Haimochan, dia tidak pernah menyangka bahwa teman lama yang disebutkan terakhir itu sebenarnya adalah kepala Akademi Beihai. Ini benar-benar tidak masuk akal. Pada saat ini, hati Diaken Wu juga dipenuhi dengan penyesalan. Beberapa saat yang lalu, dia dengan percaya diri menjawab pertanyaan terakhir. Tetapi, pada saat berikutnya, jawaban Xuan seperti guntur menyebabkan dia tiba-tiba bingung. Haimochan, kepala tertinggi Akademi Beihai, telah menjadi sosok yang sangat misterius sejak berdirinya perguruan tinggi tersebut. Semua tokoh tingkat mentor di Akademi Beihai mengetahui keberadaan Haimochan.
Tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar pernah melihatnya. Sayangnya, Diakenwu belum pernah melihat Haemochan. Sejak ia masuk perguruan tinggi, ia telah mendengar banyak tentang Haemochan. Kultivasinya yang kuat membuatnya mendambakannya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia belum pernah melihat sosoknya. Bahkan jika ia telah mendengar beberapa kali bahwa Haemochan telah kembali ke akademi, ia hanya mendengar suaranya tetapi belum melihat sosoknya. Kadang-kadang, ia bahkan curiga, apakah orang seperti itu benar-benar ada di akademi? Apakah benar-benar ada pakar seperti itu yang menjaga akademi? Dari sini, orang bisa melihat betapa misteriusnya Haemochan. Bahkan, orang-orang di akademi tidak tahu di mana dia berada. Menemukannya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ini, adik kecil ini, bolehkah aku tahu apa hubunganmu dengan kepala kita? Setelah beberapa lama, Diakenwu perlahan membuka mulutnya dengan ragu-ragu. Dari ekspresinya, orang bisa tahu bahwa dia sedang bingung. Murid seorang teman lama, Jawab Shoyan sambil tersenyum. Yang disebut teman lama itu tentu saja Guyo. Sejak Shoyan datang ke benua Yuanwu, Guyo telah mengajarinya banyak hal. Ngomong-ngomong, Shoyan dapat dianggap sebagai setengah murid Guyo. Ekspresi Diakenwu langsung menjadi lebih buruk saat mendengar kata-kata ini. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Beberapa saat kemudian, dia tertawa datar dengan wajah yang terbakar. Adik Shoyan, bukan berarti aku ingin menipumu, tetapi aku tidak tahu di mana kepala sekolah berada. Bahkan beberapa tetua di akademi tidak tahu. Karena itu, aku harap kamu bisa mengerti, kata Diakenwu. Bahkan dengan kultivasinya di tahap transformasi asal, Diakenwu tidak dapat menahan perasaan sedikit khawatir ketika mendengar bahwa Shoyan adalah murid dari teman lama Haemochan. Lagi pula, untuk seseorang yang dikenal sebagai teman lama Haemochan, tidak perlu terlalu memikirkan kultivasi guru Shoyan. Jika dia menyinggung Shoyan, itu sama saja dengan menyinggung gurunya. Pada saat yang sama, itu sama saja dengan menyinggung Haemochan. Di sisi lain, ekspresi Shoyan tampak suram begitu mendengar perkataan Diakenwu. Jawaban yang diberikan Diakenwu sama persis dengan yang dikatakan Liu Xuan. Bahkan para tetua di akademi tidak tahu di mana Haemochan berada. Kamu ingin menemui kepala sekolah? Namun, pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara yang jelas di langit. Pandangan semua orang di alun-alun segera mulai melihat ke sekeliling. Dengan sangat cepat, pandangan seseorang memperhatikan sosok yang tiba-tiba muncul tinggi di langit. Sosok itu mengenakan seragam seorang pelajar. Sosoknya ramping dan penampilannya tampan. Ketika semua orang memperhatikan sosoknya, sosok itu perlahan turun. Dia berdiri di tanah tidak jauh dari Shoyan dan yang lainnya. Baru sekarang, semua orang bisa melihat penampilannya dengan jelas. Rambut hitam panjang pria itu diikat di belakang punggungnya. Rambutnya sehalus sutra. Di bawah alisnya yang hitam tebal terdapat dua mata hitam pekat yang menawan yang tampak bertatahkan batu permata. Sudut matanya sedikit terangkat, membuat matanya tampak lebih menawan. Bibir merahnya sedikit mengerucut, tampak tersenyum tetapi tidak tersenyum. Ada rasa percaya diri yang tak terlukiskan dalam dirinya, menyebabkan auranya bangkit sekali lagi. Hanya dengan melihatnya sekilas, orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berdecak kagum. Penampilannya mengesankan, bersemangat tinggi dan gagah berani. Ketika pria ini muncul, Shoyan telah memusatkan seluruh perhatian padanya. Kedua matanya menyipit saat menatap tajam ke arah pria itu. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata perlahan, "Kamu adalah orang nomor 1 saat ini di Akademi Beihai, Shui Miao," ucap Shoyan. "Itu benar." Dua kata itu keluar dari mulutnya tanpa sedikit pun rasa malu. Seketika, Shui Miao bagaikan bintang di atas panggung, langsung menarik perhatian semua orang di alun-alun. Semua tatapan mereka dipenuhi dengan kekaguman dan gairah. Pria di depan mereka hanyalah sesosok legendaris bagi mereka. Namun, pria itu kini berdiri tegak di depan mereka. Hari ini langsung membangkitkan emosi banyak orang di alun-alun, terutama para gadis. Mereka tak kuasa menahan diri untuk berteriak keras. Ketika semua pria menatap Shui Miao, mata mereka dipenuhi dengan kobaran api dan sedikit permusuhan. Semua gadis memiliki wajah yang dipenuhi dengan kekaguman dan keinginan. Dari waktu ke waktu, mereka akan berfantasi tentang sesuatu dalam pikiran mereka. Bahkan, sebagian besar guru menatap Shui Miao dengan wajah yang dipenuhi dengan keheranan. Di sebuah pavilion di dalam akademi, beberapa lelaki tua berjubah tetua akademi berdiri di depan jendela saat ini. Mata mereka yang dalam terfokus pada Shui Miao yang muncul di alun-alun saat ini, dan hati mereka dipenuhi dengan sedikit antisipasi. Anak ini telah menyendiri selama beberapa tahun. Dia akhirnya keluar. Aku penasaran seperti apa kultivasinya. Dia mungkin akan mencapai alam transformasi asal. Kepala sekolah sangat menghargainya saat itu. Masa depannya pasti tak terbatas. Alam transformasi asal hanyalah permulaan. Hehehe. Kalian ini jangan selalu melihat orang-orang kalian sendiri.
Apa kalian tidak menyadari ada yang berbeda dari anak berjubah hitam itu? Para lelaki tua itu menatap Shui Miao sambil terus-menerus mendesah takjub. Baru ketika seseorang melihat Shoyan, mereka pun menoleh. Jubah hitam yang dikenakan anak itu tampaknya energi jalan besar kehampaan ya. Anak ini juga tidak sederhana. Jenius lainnya. Dan dari kelihatannya, pasti akan ada pertarungan antara kedua naga itu. Para tetua tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecakkan lidah mereka karena takjub saat mereka menatap Shoyan di alun-alun. Pada saat yang sama, beberapa harapan muncul di mata mereka yang dalam dan tua. Bentrokan antar generasi muda jenius ini pasti akan menjadi tontonan yang bagus. Terlebih lagi, duel semacam ini bukan hanya tontonan yang bagus bagi mereka, itu juga merupakan kesempatan bagi para siswa akademi untuk berkembang. Hanya dalam beberapa saat, alun-alun di puncak gunung itu sudah dikerumuni orang. Kemunculan Shui Miao telah membuat seluruh akademi Beihai gempar. Semua siswa di gunung dengan cepat berkumpul menuju puncak gunung. Tatapan mereka dipenuhi dengan antisipasi saat mereka melihat Shui Miao yang dikelilingi oleh banyak orang. Shui Miao menyipitkan matanya dan mengamati Shoyan, seolah-olah sedang mengamati sesuatu. Baru kemudian dia berbicara perlahan. Tadi kau bilang kau kesini untuk mencari kepala sekolah, ucap Shui Miao. Namaku Shoyan. Aku kesini untuk menemui kepala akademi Beihai. Hei Mo-chan, Shoyan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu pikir kamu bisa menemui kepala sekolah hanya karena kamu menginginkannya? Ucap Shui Miao. Aku harus menemuinya hari ini. Keduanya saling menatap, suasana menjadi tegang. Dan kekosongan yang tak terlihat mulai terdistorsi tanpa alasan. Ini adalah pertama kalinya Shui Miao bertemu dengan Shoyan. Namun, dia tampak menyimpan dendam terhadap orang di depannya. Seolah-olah dia telah menunggunya untuk waktu yang lama. Kedua mata mereka tajam, dan ada kilatan ganas di kedalaman mata mereka. Api memenuhi mata Shoyan, tetapi di mata Shui Miao hanya ada lautan biru yang dalam. Setelah konfrontasi singkat, keduanya menjadi seimbang. Tentu, aku tahu di mana kepala sekolah berada, dan aku bisa membantumu menemuinya. Namun, sebelum itu, kau harus melewatiku terlebih dahulu. Shui Miao menatap Shoyan dalam-dalam. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum saat dia berbicara dengan penuh minat. Begitu kata-kata ini keluar, kerumunan di sekitarnya menjadi gempar. Mereka tidak menyangka Shui Miao akan mengucapkan kata-kata seperti itu kepada seseorang begitu dia muncul. Jelas bahwa dia ingin menantangnya. Shoyan mengangguk sambil tersenyum menanggapi kata-kata Shui Miao yang lugas. Dia sudah menyadari saat melihatnya. Kemunculan Shui Miao tampaknya bukan suatu kebetulan. Bahkan cara Shui Miao menatapnya pun berbeda. Tampaknya Hei Mo-chan sudah tahu kedatangannya. Sudut mulut Shoyan tanpa sadar terangkat membentuk senyum ketika dia berpikir sampai titik ini. Dengan kata lain, Hei Mo-chan seharusnya berada di akademi ini. Selain itu, sangat mungkin bahwa Hei Mo-chan saat ini sedang menatapnya. Mata Shoyan tanpa sadar melihat sekelilingnya. Ada banyak pavilion yang dibangun di seluruh puncak gunung yang luas ini. Namun, dia tidak dapat memikirkan tempat di mana Hei Mo-chan berada. Baru ketika tatapan Shoyan kembali ke patung megah di depannya, dia sepertinya teringat sesuatu. Platform batu terapung itu. Kemudian, Shoyan tiba-tiba mendongak dan melihat ke atas patung itu. Patung itu tersembunyi di balik awan, dan orang-orang di kampus itu sama sekali tidak dapat melihatnya. Akan tetapi, jika seseorang melihat ke bawah dari sana, sudah cukup untuk melihat seluruh akademi Beihai. Jika Hei Mo-chan sedang menatapnya saat ini, dan tidak berada di salah satu loteng, maka satu-satunya kemungkinan adalah dia berada di puncak patung. Mata Shoyan yang dipenuhi api menembus lapisan awan. Tampaknya dia ingin melihat langit di atasnya dengan jelas. Namun, Shui Miao yang ada di depannya dengan cepat mengalihkan pandangannya. Tatapan yang tajam memaksa Shoyan untuk menarik pandangannya. Dengan senyuman puas, tindakan Shui Miao mengkonfirmasi dugaan Shoyan. Hei, orang ini tampaknya menemukanmu di sini. Pada saat yang sama, di atas patung, lelaki berjubah hitam itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kaget. Dia mengangkat alisnya dan menatap Hei Mo-chan dengan penuh minat. Pada saat ini, Hei Mo-chan juga tersenyum dan mengangguk puas. Selanjutnya, mari kita lihat seberapa kuat dia. Pada saat yang sama, Shoyan dan Shui Miao di alun-alun saling memandang lagi. Shoyan tersenyum dan meniru Shui Miao untuk mengukurnya. Kemudian, dia berkata dengan nada datar. Bagaimana kamu ingin berkompetisi? Tanya Shoyan. Sederhana saja, mari kita lakukan dengan cepat. Jika kau bisa mengalahkanku dalam 100 ronde, aku akan memberitahumu di mana kepala sekolah berada. Jika kau tidak bisa mengalahkanku, maka tinggalkan Akademi Beihai dan jangan pernah kembali lagi. Ucap Shui Miao. Menghadapi kata-kata Shui Miao yang kuat, Shoyan tidak menunjukkan kelemahan apapun. Oke. Shoyan hanya menjawab satu kata.
seolah-olah mengandung semacam kekuatan, memicu badai tak terlihat di alun-alun. Suasana tiba-tiba membeku pada saat ini. Para murid di sekitarnya segera mundur sesuai instruksi para mentor, menyisakan lebih dari separuh lapangan untuk 2 orang yang sudah saling mengacungkan senjata. Saya Shui Miao dari Akademi Beihai. Keduanya berdiri di alun-alun. Shui Miao menangkupkan tinjunya ke arah Xiaoyan dan berbicara perlahan dengan suara yang jelas. Xiaoyan juga menirukan nada bicaranya dan menyebutkan namanya. Aku, Xiaoyan. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.